Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat bersama-sama kenapa malaikat harus menggulingkan batu yang menutup kubur Yesus. Bukankah tubuh kebangkitan adalah tubuh yang mulia, tubuh yang bisa berjalan tembus tembok? Kita pasti ingat apa kata Alkitab di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Puji Tuhan. Ini artinya bahwa tubuh kebangkitan dapat masuk rumah sekalipun pintu-pintu sedang terkunci. Dan jika malaikat Tuhan harus menggulingkan batu yang menutup kubur Yesus, bukan berarti malaikat Tuhan itu bodoh. Atau bukan berarti malaikat Tuhan itu tidak tahu bahwa tubuh kebangkitan bisa tembus tembok. Tetapi jika kisah ini ditulis di dalam Alkitab, ini berarti ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan yang indah, yaitu supaya murid-murid Yesus atau siapa saja boleh masuk ke dalam kubur itu dan sekaligus dapat menyaksikan sendiri bahwa apa yang sudah dikatakan Yesus saat Yesus dan murid-muridnya masih bersama-sama, bahwa ia akan mati dan pada hari yang ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Sehingga saat murid-murid Yesus, Petrus, Yohanes, Maria Magdalena dan murid-murid Yesus yang lain masuk ke dalam kubur, mereka pun akan saksikan sendiri bahwa kubur telah kosong. Kain kafan masih ada, yang artinya Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan genaplah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan saat murid-muridnya sudah masuk ke dalam kubur tersebut, lalu apa yang terjadi? Puji Tuhan, di sini kita akan melihat bersama-sama maksud dari batu itu yang harus digulingkan. Yang pertama, supaya murid-murid Yesus atau siapa saja boleh masuk, lihat dan saksikan sendiri bahwa benar Yesus yang mati sudah bangkit. Yang kedua, sesudah murid-muridnya masuk ke dalam kubur tersebut, mereka semakin percaya. Hidup murid-muridnya diubahkan, mereka alami pemulihan, serta mereka menikmati Tuhan. Contoh, Maria Magdalena. Maria Magdalena ini yang lebih dahulu atau yang pertama-tama tiba di kubur Yesus, tetapi ia tidak masuk. Lalu ia kembali dan sampaikan kepada murid-murid Yesus, sehingga Petrus dan Yohanes pun berlari begitu cepat pergi ke kubur. Dan saat Maria Magdalena kembali ke kubur dan masuk ke dalam kubur, Alkitab tulis dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Ia pun alami perjumpaan dengan Yesus. Ia alami berkat Tuhan, mujizat Allah. Sehingga Maria Magdalena ini berkata di dalam Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-18, "Aku telah melihat Tuhan, dan Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Puji Tuhan. Dan perlu kita ketahui bahwa sebelum Maria Magdalena ini masuk ke dalam kubur tersebut dan melihat batu sudah terguling, pikir daripada Maria Magdalena, mayat Yesus itu sudah dicuri orang, atau mayat Yesus itu sudah dipindahkan oleh orang lain. Hidup penuh dengan kecurigaan.
Tapi puji Tuhan, saat Maria Magdalena masuk lebih dalam lagi, ia masuk ke dalam kubur tersebut, ia pun alami pengalaman lebih dalam bersama dengan Tuhan, alami mujizat Tuhan, alami berkat Tuhan, dan Maria Magdalena pun tersungkur di kaki Yesus. Contoh yang kedua, Yohanes. Yohanes ini adalah murid Yesus yang dikasihnya. Saat ia masuk ke dalam kubur tersebut serta melihatnya, Alkitab tulis di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Yohanes pun menjadi percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi untuk dapat mengerti isi kitab suci, dapat mengalami Tuhan lebih dalam, maka masuklah dan jangan jadi penonton saja. Yang ketiga, Petrus. Petrus ini akhirnya menjadi penginjil yang hebat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-14 berkata, sekali Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Dan dengan fakta-fakta dan data-data ini, bahwa untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk mengalami Tuhan lebih dalam, untuk alami mujizat, alami berkat-berkat Tuhan, bahkan sampai membawa kita tersungkur di kaki Tuhan. Puji Tuhan, perenungan kita hari ini mengingatkan kepada kita untuk supaya kita masuk lebih dalam dengan Tuhan. Untuk itu mari kita akan lihat ada dua contoh. Orang-orang yang masuk lebih dalam dengan Tuhan, mereka pun alami berkat-berkat Tuhan. Alami mujizat yang luar biasa. Dan yang pertama, kita buka di dalam Matius pasal 2 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Di sana firman Tuhan berkata, saat orang-orang Majus ini masuk ke dalam rumah dan sujud kepada bayi Yesus dan mempersembahkan persembahan kepada bayi Yesus, Tuhan pun beri petunjuk kepada orang-orang Majus ini untuk perjalanan mereka ke depan. Karena ada bahaya, Tuhan beri petunjuk melalui mimpi mereka. Yang kedua, Injil Lukas pasal 5 ayat 3 dan ayatnya yang keempat, yaitu saat perahu Simon Petrus bertolak ke tempat lebih dalam. Alkitab tulis mereka pun menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi untuk itu masuklah lebih dalam lagi bersama Yesus. Pasti kita akan mengalami Tuhan lebih dalam, alami mujizat, alami berkat-berkat Tuhan. Amin.